sebagai coaching, Pak Amin sebagai pengamat. Kita masuk, mungkin bisa dimulai langsung Pak Sulasmi. Langsung di kasus kedua. Assalamualaikum Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan jadi untuk kasus kedua ini saya selaku coach, di mana kasus ini adalah ketika seorang siswa atau seorang murid merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dikarenakan karena tidak mengikuti les privat yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Dan dampaknya adalah murid tersebut mendapatkan nilai yang rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang ikut les privat. Kesempatan ini saya bertindak selaku coach, dan selaku coachi adalah teman saya Pak Fadli, dan selaku pengamat adalah Bapak Muhammad Amin. Baiklah, kita mulai praktek coaching ini dengan saya selaku coach. Ya, oke Pak, sudah mulai. Silakan Pak Fadli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin. Terima kasih banyak Pak. Kebetulan Bapak kalau punya waktu, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi keluhan saya selama ini Pak. Bapak punya waktu Pak? Oh iya ya. Silakan Nak. Kebetulan saya lagi saya lagi tidak ada kegiatan ini, sambil istirahat duduk-duduk. Ya, silakan Nak, silakan. Ya, kebetulan apa Pak yang menjadi keluhannya, siapa tahu Bapak bisa bantu untuk mencarikan jalan keluar. Iya, ada apa nih Fadli? Jadi begini Pak, saya menganggap Bapak ini sebagai orang tua saya di sekolah ini, dan menganggap bahwa Bapak di sana mesti bisa memberikan jalan keluar tentang masalah saya ini bersama dengan teman-teman saya yang lain. Jadi Pak, di Pak, kebetulan guru saya di samping dia mengajar di kelas, kemudian dia juga membuka les privat di rumahnya Pak. Nah ini nih yang menjadi kendala saya. Jadi begini Pak, jadi saya bersama 3 orang itu Pak, kebetulan tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh guru bahasa Inggris saya Pak. Jadi kalau saya masuk di kelas, guru saya ini Pak selalu mengutamakan, memprioritaskan teman-teman saya yang ikut les privat. Sementara saya ini Pak yang sudah merasa tidak terlalu pintar, kemudian tidak punya Pak uang banyak, saya merasa dikucilkan dari teman-teman saya yang ikut les privat Pak. Dan ini yang menjadi kegalauan saya Pak, karena saya tidak bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik karena perasaan tadi merasa tidak enak Pak. Jadi mungkin Pak ada yang bisa bisa selesaikan masalah ini. Oh iya. Bagus sekali Pak Fadli sudah menyampaikan permasalahannya seperti ini. Saya senang ini ada siswa saya masuk menyampaikan keluhan-keluhan seperti ini, sehingga setidaknya saya bisa membantu mencarikan solusi bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jadi Fadli ini setidaknya tujuannya ini masuk sama saya supaya ada jalan keluar saya kasih, bagaimana supaya Fadli di dalam kelas tidak merasa dikucilkan oleh Bapak Guru tadi terkait dengan ketidakikutsertaan Fadli di les privat yang dilaksanakan Pak Guru di sekolah di rumah ya.
seperti itu Di mungkin. rumahnya Pak Guru, Pak. Iya, Iya. betul sekali. Kemudian Napadli juga ini saya dengar tadi sering disindir ya juga sama gurunya karena tidak ikut les privat. Iya, Pak. Iya, bagus sekali. Saya sangat senang Napadli terbuka seperti ini sehingga bagaimana nanti kita bisa mencarikan solusinya untuk Napadli sendiri. Namun Napadli, saya ingin tanya dulu, kenapa Napadli tidak ikut dengan teman-teman yang lain, ikut les privat dengan Pak Guru di rumah? Les privat Ya, itu di rumah selain menambah wawasan juga kan menambah teman-teman yang lain, Napadli ya? ini masalahnya Pak. Alasan-alasannya kenapa tidak ikut? Iya Pak, sebenarnya Pak saya malu untuk mengungkapkan ini Pak. Sebenarnya kalau dari hati saya Pak mau sekali ikut les privat Pak. Karena memang saya di kelas terutama pelajaran bahasa Inggris itu Pak sangat kurang. Tapi karena ada les privat, saya mau sekali Pak. Tapi kebetulan Pak terus terang bapak saya Pak cuma petani. Yang kebetulan Pak itu Pak Guru Pak ada biaya pendaftaran dan biaya iurannya Pak. Jadi saya tidak bisa mengikutinya. Dan kemudian yang kedua Pak, kebetulan saya di rumah itu anak pertama dari 3 bersaudara Pak. Jadi ketika bapakku pergi di sawah, saya yang menjaga anak Pak. Karena ini les privat dilakukan setelah pulang sekolah. Anak saya Pak, adikku masih kecil, jadi saya bilang bapakku, tidak usah mikir, tidak ikut. Saya mau jaga adik kita, dan pembayarannya juga saya belum bisa jangkau. Jadi mungkin Pak, saya itu Pak bersama 3 orang itu punya kelompok sendiri Pak. Jadi begitu masalahnya Pak. Jadi saya sebenarnya tidak enak Pak yang menyampaikan ke Bapak ini, tapi saya anggap Bapak ini bisa membantu masalah saya Pak di pembelajaran bahasa Inggris. Ya, begitu Pak. Oh iya, jadi seperti itu ya Napadli. Sebenarnya begini Napadli, motivasinya Napadli untuk ikut les privat sangat tinggi dan itu memang patut diapresiasi karena ya positif sekali itu mengikuti les privat. Selain belajar di sekolah, belajar di rumah itu sangat membantu. Apalagi kalau kegiatan les privat itu Napadli, kita punya banyak teman-teman yang bisa saling membantu. Namun kendalanya tadi Napadli karena kendala biaya sehingga tidak bisa ikut. Saya rasa itu bisa dicarikan solusi yang baik. Banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan. Kemarin dulu Bapak juga melakukan hal-hal seperti ini. Ternyata bisa seperti ini Napadli. Napadli bisa berkomunikasi dengan Pak Guru karena apalagi kan Pak Guru sering nyindir Napadli. Ya enggak apa-apa lah Napadli langsung komunikasi langsung dengan Pak Guru tadi. Sampaikan bahwa sebenarnya Pak saya bukannya saya tidak ingin ikut les privat yang Bapak laksanakan di rumah. Tetapi faktor biaya sehingga saya tidak bisa ikut seperti itu. Mungkin saja Pak Guru tadi bisa memberikan kelonggaran untuk Napadli. Apakah bayarnya belakangan, apakah bayarnya setengah, ataukah mungkin Pak Guru tadi kalau mendengar keluhan Napadli ini bisa saja Napadli ikut tanpa dibebankan biaya. Mungkin saja Pak Gurunya seperti ini karena Napadli, Pak Guru tidak tahu kondisi Napadli bagaimana. Sehingga dia selalu nyindir-nyindir seperti ini supaya itu sebenarnya nyindirnya sifatnya motivasi ya Napadli untuk ikut di les privat ini supaya bagaimana Napadli bisa ikut dengan teman-temannya yang lain sehingga Napadli bisa ungkapkan seperti itu. Kemudian selain itu Napadli bisa lakukan, ada juga teman dulu yang lakukan seperti membagi waktulah kalau persoalan waktunya karena menjaga adik di rumah karena orang tuanya kerja di sawah. Ini kan bisa ditaktisi Napadli ya. Saya rasa orang tuanya tidak setiap hari juga ke sawah. Sehingga Napadli bisa ikut pada saat
orang tuanya tidak ke sawah. Ini bisa dikondisikan, sampaikan sama orang tuanya. Nah, Fadli bilang, hari ini Pak saya ada les privat sama Pak ini, sehingga mungkin saya tidak bisa jaga adik di rumah seperti itu. Mungkin seperti iya, itu. Pak. Oh iya Atau Pak, ini mungkin Fadli mempunyai pemikiran-pemikiran lain, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Fadli sehingga hal ini bisa kita atasi. Yeah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sarannya ini. Tapi memang Pak, saya sudah berpikir juga sama teman-teman saya Pak, bagaimana kalau kita berterus terang saja sama Bapak Guru. Nah, jadi itu yang pernah saya beberapa orang itu Pak, saya mengajak teman-teman untuk menyampaikan langsung kepada guru bahasa Inggris tentang kendala yang saya hadapi. Tetapi ada teman lain Pak yang belum bisa Pak, tidak berani Pak katanya Pak. Tidak berani bertemu dengan guru bahasa Inggris. Karena kebetulan ini Pak guru bahasa Inggrisnya Pak agak-agak disiplin memang Pak, tegas orangnya Pak. Tegas orangnya Pak. Saya sudah ini Pak beberapa teman-teman kita terus terang saja sama Bapak atau kita minta keringanan sedikit. Kalau saya mau bayar Pak sampai full, mungkin orang tua saya berat. Tapi kalau misalnya ada Pak pengurangan atau diskon kepada saya yang memang tidak mampu secara ekonomi Pak, atau mungkin saya bisa minta Pak sekolah bisa mentalangi biaya sedikit saya Pak, karena saya cuma 3 orang saja Pak yang tidak ikut les privat. Ya, kalau persoalan menjaga adik, kalau Bapak bisa membantu saya dari segi ekonomi Pak, mungkin bisa saya atur Pak dengan orang tua saya Pak. Jadi itu anakku saya Pak, jadi saya masih berpikir Pak, jadi saya minta dukungan. Apakah langkah ini saya lakukan ini sudah baik atau bagaimana? Karena kalau saya saja berdua dengan teman, mungkin guru saya nanti ini bilang, kamu itu cuma alasan saja. Kenapa teman saya lain, kamu tidak? Jadi begitu masalahnya Pak. Iya, betul sekali Fadli ya. Jadi begini Fadli, saya sangat sepakat terhadap beberapa alternatif yang Fadli ingin lakukan supaya Fadli juga karena kemauannya sangat tinggi untuk ikut les privat yang dilaksanakan oleh Pak Guru masing-masing di rumah. Itu tadi luar biasa sekali pemikiran-pemikirannya. Tetapi itu pemikiran-pemikiran Fadli tidak ada artinya kalau tidak diaplikasikan. Tidak ada aksi nyata. Makanya Fadli sekarang harus melakukan tindakan sebagaimana apa yang menjadi alternatif yang Fadli tadi pikirkan seperti itu. Apakah Fadli mau ketemu dengan guru bahasa Inggris yang bersangkutan untuk menyampaikan hal-hal ini terkait kondisi Fadli yang kekurangan biaya untuk mengikuti les privat, tetapi kemauannya sangat besar, ataukah Fadli ingin menyampaikan bahwa diberikan keringanan berupa pembayaran les privatnya nanti belakangan setelah bapak saya panen padi dan sebagainya, atau karena Fadli meminta keringanan untuk bayar setengah dan sebagainya, atau karena Fadli minta gratis untuk biaya ini terkait dengan les privat dengan teman-temannya yang beberapa orang yang memang tidak mampu untuk membayar hal kegiatan ini. Saya rasa itu pemikiran-pemikiran Fadli cukup bisa menjadi solusi. Tinggal Fadli ini harus melakukan tindakan nyata, ketemu dengan Bapak Guru yang bersangkutan untuk melaksanakan ini. Kemudian Fadli setelah itu harus mempunyai komitmen untuk ini supaya nanti di dalam kelas nilainya juga bisa bagus dan sebagainya. Seperti itu ya Fadli. Karena jujur saja Fadli, kegiatan les privat ini memang sangat membantu kita dalam proses pembelajaran juga di kelas, sangat membantu, sangat meringankan. Karena
banyak hal-hal yang tidak didapatkan di dalam kelas itu didapat di les privat. Saya salut dengan motivasi Napadli untuk ikut les privat, tetapi terkendala dengan biaya. Makanya tadi bisa dilakukan alternatif Napadli supaya Napadli bisa diberikan keringanan oleh Bapak dan Bapak Guru Bahasa Inggris yang bersangkutan tadi. Saya rasa Pak Guru tidak akan keberatan untuk itu, Napadli. Pak Guru, saya tahu itu Pak Guru Bahasa Inggrisnya sangat disiplin memang, sangat tegas. Tetapi dalam hal-hal ini karena dia ingin melihat siswanya berkembang, dia melihat hal-hal ini. Mungkin Napadli bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pak Guru yang bersangkutan untuk mengatasi masalah yang Napadli hadapi ini. Nanti alternatif inilah nanti Napadli, apakah permintaannya Napadli tadi proses pembayarannya belakangan atau ada keringanan atau bahkan tanpa dibebankan biaya sedikit pun. Seperti itu bersama dengan teman-teman yang lain. Kan seperti itu Napadli ya, yang bisa dilakukan. Tergantung bagaimana Napadli bisa melakukan ini, menjalin komunikasi yang baik dengan Pak Guru Bahasa Inggris. Kemudian rencanakanlah Napadli setelah itu harus bersungguh-sungguh ikut les privatnya supaya Pak Gurunya juga termotivasi untuk membangun kerjasamanya dengan orang tua Napadli seperti itu. Iya. Jadi keputusannya ada sama Napadli seperti ini. Ya itu Pak, jadi mudah-mudahan setelah saya menghadap kepada guru bahasa Inggris itu bisa memahami dan menerima alasan saya Pak. Cuma menjadi persoalan Pak, kalau seumpama pembayaran itu bisa diterima oleh guru bahasa Inggris, karena kebetulan bapak saya panen padi itu memang Pak 3 bulan, setiap 3 bulan baru bisa panen Pak. Jadi mungkin saya meminta kepada guru bahasa Inggris untuk memahami bahwa pembayarannya nanti di belakangan. Cuma masalahnya Pak nanti lagi ini waktunya lagi buat saya mungkin tidak terlalu full untuk mengikuti les privat. Ini juga yang harus saya carikan anunya Pak, jalan keluarnya. Mungkin saya bisa meminta lagi nanti ke guru bahasa Inggris supaya jadwalnya bisa diatur supaya kami bisa bersama teman-teman ikut bergabung dengan teman-teman yang lain di les privat. Jadi kemudian saya meminta Pak bantuan agar saya ini bisa difasilitasi. Karena saya kalau memulai Pak masih malu-malu Pak, masih takut atau segan dengan guru bahasa Inggris. Jadi mungkin Pak ditambahi saya Pak, atau membicarakan sebelumnya dengan guru bahasa Inggris saya Pak. Kalau saya langsung Pak nanti saya dianggap terlalu berani mengungkapkan ini terhadap beliau. Itu yang saya pikirkan juga Pak. Jadi kalau boleh Pak, saya meminta Bapak membicarakan sebelumnya dengan guru bahasa Inggris saya. Jadi saya rasa ini persoalannya Nak Fadli. Insya Allah Bapak siap untuk memfasilitasi ya. Ya, jadi itu Pak masalahnya. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa solusi tadi yang disampaikan oleh Bapak sudah bisa dilaksanakan Pak. Coba itu tadi permintaan saya Pak, mudah-mudahan bisa dibantu untuk dipertemukan dengan Bapak guru bahasa Inggris. Ya Pak, untuk itu Bapak selaku orang tua Nak Fadli di sekolah ini senantiasa berupaya membantu Nak Fadli untuk mencari jalan keluarnya, tetapi tentunya hal ini Nak Fadli sendiri yang harus menentukan langkah-langkah apa yang harus Nak Fadli lakukan. Bapak hanya bisa memberikan arahan dan petunjuk, Nak Fadli yang menentukan sendiri. Saya rasa ini yang menjadi kunci dari pertemuan kita Pak Nak Fadli ya. Semoga saja Nak Fadli bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan Pak Guru
bahasa Inggris yang bersangkutan, sehingga Nak Fadli nantinya bisa ikut bergabung dan Amin. mendapatkan nilai yang baguslah di bahasa Inggris ini. Jadi itulah Pak, mudah-mudahan masalah saya ini bisa saya laksanakan sesuai dengan solusi tadi yang saya dapatkan Pak. Jadi mungkin saya bisa pamit Pak. Iya Nak, terima kasih sudah menjalin komunikasi dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Nak Fadli ya. Terima kasih Nak Fadli. Kalau ada keluhannya silahkan kembali ke saya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita hari ini sudah selesai. Semoga kita teman-teman apa yang kita dapatkan hari ini mendapat nilai pahala di sisi Allah Taala dan bisa diterapkan di kehidupan kita nanti sehari-hari. Terima kasih Pak Ulia. Ya. Berjalan dengan baik kelompok dua Fadli. Selesai Amin. Ya, saya stop rekor ya. Ya, siap. Ya, Bu. Silakan masuk di Thank you. masuk di bedroom. Ya, siap. Baik, itu tadi hasil diskusinya dengan teman kita antara siswa dengan siswa bahwa dalam kegiatan itu rasa sudah sangat mantap terhadap penggunaannya, langkah-langkahnya. Yang kedua, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, ini tadi masalahnya adalah bagaimana tadi siswa ini merasa tidak adil ketika melakukan pembelajaran di kelas. Ya, merasa tidak adil karena teman-temannya yang lain bimbel itu terlibat antara yang lainnya sama satu murid ini tidak ikut. Nah di sini sudah digali sebabnya bahwa Pak Fadli ini tidak mampu mengikuti privat ini karena merasa tidak mampu kemudian terkait dengan faktor keuangan. Nah kemudian dari tujuan kegiatan ini Coach sudah melakukan beberapa arahan sebagai tujuannya, sudah mencapai tujuannya, kemudian identifikasi Coach di sini sudah mengidentifikasi apa yang telah dilakukan, yang ingin dilakukan, kemudian kita lihat tadi banyak melakukan pengarahan, kemudian di sini mereka sudah berdiskusi alur terkait bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan nanti, bagaimana difasilitasi untuk menghadap ke gurunya, itu melihat tadi alternatif ini. Kemudian untuk rencana aksinya sudah mengajukan beberapa alternatif oleh Sekuat, ya. Sudah melakukan beberapa alternatif untuk kegiatan ini. Kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, ya, tujuan apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Setelah itu hambatan-hambatan yang dilalui atau hambatan yang dilakukan oleh Sikuatnya sudah ada titik terang. Hambatan-hambatannya sudah ada titik terang bagaimana supaya nanti bisa difasilitasi kepada guru bahasa Inggrisnya untuk melakukan mediasi supaya bagaimana supaya jalan keluar ini tidak berlarut dalam masalah, ya. Kemudian di sini sudah diberikan tanggung jawab
bahwa dalam kegiatan ini sudah akan dilaksanakan, jadi saya rasa tidak ada masalah untuk mediasinya. Jadi, coach akan selalu siap dalam memediasi terkait kegiatan ini. Saya kira begitu Pak Fadli. Mungkin seperti itu. Saya sebagai pengamat menyampaikan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjalan dengan baik kelompok 2 Pak Fadli, Sulastri Pengamin. Ya, saya stop rekor ya.